Saifuddin Qutuz adalah orang kepercayaan Sultan Al-Muizz Izzuddin Aibak dan anaknya, Sultan Al-Mansur Ali. Salah satu prestasi terbesarnya adalah mengalahkan pasukan Mongol yang tak terkalahkan itu. Ketika Mongol sampai di wilayah Syam, mereka mengutus duta kepada Qutuz, agar menyerah dan tunduk kepada Mongol, tunduk kepada orang Asia Tengah yang nomaden yang telah menjelma menjadi kekuatan dunia, kekuatan besar yang telah mengalahkan negeri sebesar Tiongkok, kekuatan besar yang tak ada satupun negeri-negeri timur mampu membuat mereka mundur. Beberapa riwayat sejarah menyebutkan, Qutuz membalas sikap Mongol yang menganggap remeh daulah Mamluk ini dengan memenggal para utusan itu. Kemudian memajang kepala mereka di depan gerbang Zuwailah, salah satu gerbang di kota kuno Kairo, Mesir. Hal ini menegaskan sikap daulah Mamluk. Mereka menyambut genderang perang yang ditabuh Mongol terhadap negara-negara Islam. Peristiwa ini mengawali perang besar yang kita kenal dengan Perang Ain Jalut. Perang paling bersejarah dalam perjalanan kota Kairo. Perang yang atas izin Allah menyelamatkan peradaban Islam dari keganasan bangsa Mongol. Mengalahkan Mongol hanya dengan bermodal keberanian, sama saja menyerahkan leher-leher kaum muslimin untuk disembelih. Tentu butuh strategi dan perhitungan yang jitu. Mongol telah mengalahkan Cina, bangsa yang kuat dan memiliki peradaban yang mapan, mengalahkan Abbasiyah yang telah berkuasa di tanah Arab berabad-abad. Oleh karena itu, pencapaian Qutuz dengan mengalahkan Mongol adalah sesuatu yang luar biasa. Selain itu, moral kaum muslimin pun kembali meninggi. Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz, dialah sosok yang membelokkan takdir sejarah. Sebagian besar menganggap bahwa Qutuz adalah raja teragung dinasti Mamluk. Meski hanya 1 tahun memerintah, ia berhasil mementaskan sebuah lakon krusial di arus waktu dan membelokkan sejarah dunia. Ia berhasil menyelamatkan peradaban Islam dan Eropa sekaligus yang nyaris tenggelam di sapu invasi bangsa Mongol. Sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya, Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz singgah terlebih dahulu di Acre, Palestina sekarang, untuk mengisi perbekalannya dari tentara salib yang menguasai kawasan tersebut. Qutuz memerintahkan pasukannya untuk membangun tenda-tenda di pinggir Acre, agar tidak menarik perhatian penduduk. Meski begitu, banyaknya tenda yang didirikan tetap saja membuat cemas pasukan salib. Setelah mencukupi kebutuhannya, Qutuz menerima kabar bahwa pasukan Mongol juga sedang bergerak ke selatan. Saat itu, mereka telah mengitari Danau Tiberias, dan mulai mendekati Sungai Yordan. Pasukan Mongol memilih rute invasi yang sama yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1183 Masehi, ketika pertama kali menaklukkan Mesir. Mendengar ini, Qutuz memindahkan pasukannya ke arah tenggara untuk menemui mereka. Sebagai ahli strategi yang mumpuni, Qutuz sudah bisa membaca dan membayangkan pergerakan pasukan Mongol. Dengan mendengarkan etapa perjalanan pasukan Mongol, Qutuz bisa memastikan bahwa mereka memilih jalur Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan demikian, ia mencari secara teliti posisi medan yang paling menguntungkan bagi pasukannya untuk mengalahkan pasukan Mongol. Dari serangkaian etapa yang akan dilalui pasukan Mongol selanjutnya, terdapat sebuah daratan yang bercelah menyempit diapit oleh bukit dan tebing, bernama Ain Jalut, The Spring of Goliath. Di tempat inilah, tepatnya di mata air satu-satunya yang ada di Ain Jalut. Kemudian Qutuz memerintahkan pasukannya mendirikan tenda, sambil ia mengkonstruksi strategi menghancurkan pasukan raksasa dari timur tersebut. Ain Jalut adalah sebuah lembah sempit yang hanya memungkinkan setiap pasukan berbaris memanjang untuk melaluinya. Sebab wilayah ini diapit oleh lereng curam Gunung Gilboa di selatan, dan di sebelah utara oleh bukit-bukit Galilea. Dengan kondisi medan seperti ini, pasukan berapapun jumlahnya akan memiliki agregat yang sama, mengingat hanya jumlah tertentu saja yang mungkin bisa melalui celah tersebut. Di tempat ini, Qutuz mempartisi pasukan menjadi beberapa bagian. Pasukan utama yang dipimpin oleh Baibar berada di front terdepan menghadapi langsung pasukan utama Mongol, sedang sisanya ia sembunyikan di balik-balik bukit sekitarnya.
Pada tanggal 3 September tahun 1260, kedua pasukan bertemu di Ain Jalut. Pasukan Mongolia yang tak terkalahkan di dunia dalam setengah abad terakhir, melawan pasukan para budak dari benua Afrika, ketika pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Baibars mulai berhadapan dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kitbuka. Strategi Kutus sudah memperlihatkan akurasinya. Kitbuka secara gegabah menganggap bahwa pasukan Baibars adalah keseluruhan dari pasukan Mamluk yang akan dihadapinya. Ia memerintahkan serangan umum dilakukan untuk mempercepat hasil akhir pertempuran. Ia sendiri yang bertindak sebagai panglima memimpin pasukan tersebut. Lagi-lagi strategi Kutus berhasil. Pasukan Mongol yang berjumlah raksasa itu terpaksa harus menyesuaikan diri dengan medan yang mengular. Dalam posisi seperti ini, jumlah mereka jadi tak berarti. Hanya saja, keperkasaan dan kepercayaan diri pasukan Mongol memang harus diakui. Baibars tidak mampu cukup lama menahan laju pasukan yang terus datang tanpa henti. Baibars lalu memerintahkan pasukannya untuk mundur. Melihat pasukan Mamluk lari tunggang langgang, Kitbuka kehilangan konsentrasi. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar Mamluk, dan seketika barisan mereka porak-poranda oleh euforia kemenangan. Tanpa mereka sadari, semua skenario ini sudah dirancang apik oleh Kutus. Baibars dan pasukannya yang tampak mundur tersebut, sebenarnya sedang membawa pasukan Mongol ke satu tempat, yaitu mata air Ain Jalut, di mana pasukan utama Mamluk berada, dan konstruksi strategi sesungguhnya sudah digelar untuk menjinakkan raksasa tersebut. Ketika tiba di mata air Ain Jalut, Kitbuka baru menyadari kecerobohannya. Baibars langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan balik. Seketika, pasukan Mamluk yang bersembunyi di balik bukit keluar mengepung pasukan Mongol. Dari semua ini, pertempuran sengit pun terjadi. Tapi Mongol tetaplah Mongol. Mereka memiliki pengalaman panjang menjinakkan ratusan taktik dari para jenderal besar dari imperium-imperium ternama. Dalam waktu singkat, Kitbuka berhasil mengembalikan konsentrasinya. Ia memilih satu front utama dari pasukan Mamluk dan mengerahkan semua daya yang tersisa untuk melumpuhkan sayap tersebut. Hasilnya luar biasa, satu sayap Mamluk pecah, dan konstruksi pengepungan menjadi pincang. Melihat kejadian ini, Kutus mendatangi langsung front tersebut. Ia berteriak, "Wahai Muslim," sebanyak 3 kali, lalu membuka helm dan penutup wajahnya agar semua prajurit mengenali sultannya. Kutus lalu mengambil alih semua komando dari tangan Baibars, dan memimpin sendiri pertempuran sampai akhir. Aksi ini ternyata secara signifikan menaikkan moral prajurit. Mereka bertempur dipimpin langsung oleh sultannya. Seketika posisi berbalik, Mamluk yang sekarang memegang kendali, pasukan Mongol yang kehausan dan kelelahan mulai kehilangan percaya diri. Dalam situasi tersebut, Kitbuka adalah sasaran utama setiap prajurit untuk menyelesaikan pertempuran. Tidak butuh waktu lama, Kitbuka akhirnya berhasil diringkus oleh pasukan Mamluk, dan dibawa ke hadapan Kutus. Tanpa berpanjang-panjang, Kitbuka langsung dieksekusi. Kabar kematiannya disiarkan ke seluruh pasukan yang masih bertarung. Mendengar pimpinan mereka sudah tidak ada, pasukan Mongol langsung kocar-kacir. Mereka berlari tunggang langgang sejauh 12 mil ke kota Baisan. Sebagian lagi memilih untuk langsung berlari ke timur melintasi sungai Efrat menuju ke kampung halaman mereka. Sedangkan pasukan Mamluk, dengan hasil akhir pertempuran ini, langsung menggelar ekspedisi militer untuk membebaskan Syria. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, Kutus dan pasukannya berhasil memasuki Damaskus sebagai pemenang. Dan tak lama setelah itu mereka berhasil membebaskan Aleppo serta kota-kota besar lainnya di Suriah. Sejarah mencatat, pertempuran Ain Jalut adalah titik balik yang berhasil membelokkan arus sejarah dunia. Karena sejak hari itu, pasukan Mongol tidak pernah lagi bisa melangkah lebih jauh. Andai hasil akhir pertempuran Ain Jalut berbeda, maka peradaban-peradaban Afrika dan Eropa akan tertulis dengan narasi yang lain. Tapi yang paling penting dari hasil pertempuran Ain Jalut, Kutus dan pasukannya berhasil mementahkan mitos pasukan Mongol sebagai kekuatan yang tak terkalahkan di muka bumi. Sejak kekala di Ain Jalut,
Pasukan Mongol terdesak di mana-mana, hingga akhirnya kembali terasing di sekitar Gurun Gobi. Adapun Mamluk, dengan kemenangan ini, mereka mengambil alih kepemimpinan umat Islam dari Mesir hingga Syria, hingga ratusan tahun, sampai lahirnya dinasti Ottoman di Turki sekitar 200 tahun kemudian. Tapi tidak demikian yang didapatkan Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Setelah menaklukkan Damaskus dan kota-kota sekitarnya, Baibars mengajukan permohonan agar wilayah tersebut diserahkan kepadanya, sebagai kompensasi atas jasanya di Ain Jalut. Tapi permohonan ini ditolak, karena dianggap Qutuz sangat berlebihan. Mendapat penolakan ini, Baibars tidak bisa menerima. Ia lalu membuat konspirasi bersama pasukannya. Dalam perjalanan pulang dari Syria ke Mesir, Baibars mendatangi Qutuz. Ia bermaksud mengubah permohonannya dengan meminta bagiannya gadis-gadis Mongol. Mendengar permohonan ini, Qutuz mengabulkannya. Baibars lalu mendatangi Qutuz, mencium tangannya seraya mengucapkan terima kasih. Ketika menunduk, Baibars mengeluarkan belati dan seketika menikam Qutuz tepat di lehernya. Pahlawan Ain Jalut itu pun tewas seketika. Jasadnya dikebumikan di kota Al-Qusair, Suriah sekarang. Tapi setelah itu makamnya dipindahkan ke Kairo. Dengan kematian Qutuz, Baibars kemudian mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan Mamluk dari Syria hingga Mesir, dan mendaulat dirinya sebagai Sultan Mamluk dengan nama Al-Malik Al-Akhir, Rukn al-Din Baibars al-Bundukdari, atau Baibars I yang dijuluki Al-Salihi. Ia berhasil menstabilkan situasi politik dan keamanan di wilayah tersebut, mengusir tentara salib dalam perang-perang salib 11, serta membebaskan sepenuhnya Syam dari pendudukan Mongol. Ia berkuasa di Mesir dari tahun 1260 hingga 1277 Masehi. Dari Baibarslah kemudian Sultan-Sultan Mamluk dilahirkan di kemudian hari. Tapi keagungan Qutuz tampaknya sulit dibenamkan. Hingga kini, nama Baibars tidak lebih agung daripada Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa Qutuz adalah raja teragung dinasti Mamluk. Meski hanya 1 tahun memerintah, ia berhasil mementaskan sebuah lakon krusial di arus waktu dan membelokkan sejarah dunia. Ia berhasil menyelamatkan peradaban Islam dan Eropa sekaligus yang nyaris tenggelam di sapu invasi bangsa Mongol. Ia dengan berani memenuhi tantangan bangsa Mongol ketika berada di puncak supremasinya, di luar Mesir, agar tidak terjadi korban sipil. Meskipun Baibars kembali ke Mesir sebagai sultan, tapi rakyat mengenal siapa sultan mereka, yang berangkat dengan gagah berani demi menyelamatkan nyawa rakyatnya. Hingga kini, nama Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz tetap hidup dalam tuturan masyarakat di jalan-jalan Kairo lama di Mesir.